Ya, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam diskusi titik temu di akhir pekan. Nah, diskusi akhir pekan kali ini kita sengaja mengangkat topik tentang pragmatisme caleg. Nah, kenapa kita mengangkat topik ini? Karena belum lama ini ramai sekali di publik, dalam perdebatan publik soal keputusan Mahkamah Konstitusi atau upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk merubah sistem pemilu legislatif ini dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Nah, konon salah satu argumentasi yang sangat penting kenapa usulan itu atau gugatan itu disampaikan, karena sistem proporsional terbuka ini sudah luar biasa menelan biaya politik yang sangat tinggi, lalu kemudian transaksi politik juga sudah semakin merajalela gitu. Nah, karena itu akhirnya yang terjadi itu muncul fenomena yang kita sebut sebagai pragmatisme politisi atau pragmatisme di kalangan caleg. Dan kalau ini tidak didiskusikan, maka kita khawatir caleg-caleg yang dihasilkan dari hasil transaksi, hasil money politics itu juga akan menjadi koruptor-koruptor baru di parlemen. Nah, untuk membahas masalah ini telah hadir di studio RKN itu sejumlah narasumber yang luar biasa. Nah, di sebelah kanan saya ini narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Bung Pompida Hidayatullah PhD. Beliau ini mantan legislator. Bro, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini luar biasa. Kali ini nyalek lagi atau? Enggak lah, kita kasih yang muda-muda lah. Masa kita terus-terusan, biar ada regenerasi kan? Masih muda bro, merasa udah tua. Masih muda kita ya? Gitu ya? Atau udah kapok jadi caleg? Oh enggak kapok. Cuman memang orientasi untuk menjadi legislator lagi udah nggak menarik buat saya. Ada target hidup saya yang ingin saya kejar yang lain. Gitu. Oke, ini luar biasa. Tapi bukan karena ini kan, bukan karena biaya politik yang makin mahal kan? Oh enggak juga. Sebenarnya juga nggak perlu bicara mahal lah. Nanti saya jelasin gimana. Oh, luar biasa. Nah, beliau ini adalah mantan legislator dari Partai Golkar. Lalu kemudian di sebelah kiri saya, kalau lihat jaketnya, ini udah kelihatan gambar ini. Warna jaketnya ini kan sangat mencolok ya, dan ini menarik perhatian. Ini luar biasa. Terima kasih, Bang. Ini beliau adalah Bung Koko Dirgantoro. Beliau adalah caleg PSI. Ini DPP, Bang. Ya? Ketua DPP juga. Ini caleg sekaligus salah satu ketua DPP PSI. Merdeka, nggak pakai merdeka, salah. Nggak pakai merdeka, merahnya beda soalnya. Ya. Ini bikin saya serba salah nih kan. Ini PSI ini adalah partai anak muda, energinya masih luar biasa, menggebu-gebu gitu. Dan pemilu yang lalu belum berhasil masuk parlemen. Mudah-mudahan di 2024 ini PSI bisa masuk parlemen ya, Bung ya? Amin. Apa kabar, Bung? Sehat, Bang. Sehat, Bang. Iya. Kalau saya panggil Bung Koko ya? Iya. Bro Koko. Karena kan PSI itu bro and sis kan? Ya. Jadi Bro Koko. Nah, Bro Koko pernah nyalek? 2019 nyalek, Bang. Oh, sekarang? Sekarang nyalek lagi. Oh, nyalek lagi? Kedua kalinya. Oh, gitu ya? Ya, belum kapok kalah, Bang. Belum kapok ya? Ya. Wah, luar biasa. Untungnya beliau nggak nyalek dari Jawa Barat. Oh gitu. Soalnya borok kokok gitu beda, borok kokok gitu. Iya, benar. Oh gitu ya. Gue bercanda. Benar. Di Banten pun jadi bercandaan itu, Bang. Benar. Oh gitu ya. Nah, lalu kemudian ini kali ini juga kita punya narasumber yang juga istimewa karena beliau ini datang dari jauh gitu
ini hadir untuk acara apa namanya diskusi titik temu RKN Radio. Ini luar biasa, Bung. Nah, beliau adalah Bung Dr. Andris Leonardo. Saya lebih akrab manggilnya Bung Andris atau Bung Andris ya, atau Mas Andris. Tapi bisa juga kita panggil bro semua, jadi biar berasa agak muda semua kita. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, senang sekali kami bisa kedatangan Mas Andris jauh-jauh dari Palembang. Ini bisa ikut bersama kami diskusi pada hari ini. Nah, sebagai orang yang berpengalaman, ya pernah menjadi anggota legislator, senior juga di politik. Nah, Udah nggak muda kan berarti kan? ya, itu senior pengalamannya, bro. Siap. Tapi usia masih muda dan semangat masih muda. Selalu Nah, kalau itu. iya kan? Nah, ini bagaimana Anda menilai judul kita hari ini pragmatisme caleg? Bagaimana Anda menilai pragmatisme di kalangan politisi atau caleg hari ini? Memang berdasarkan berbagai macam tulisan, survei gitu ya, riset dan lain-lain, kasus tentang persoalan yang namanya klientelism sebenarnya, klientelism ya, kalau bahasa saintifiknya itu klientelism. Jadi menggunakan basis-basis approach pendanaan untuk memenangkan satu perhelatan pemilu gitu ya. Nah, itu sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Jadi ada periset dari Belanda, saya pernah diskusi tempo hari juga, itu memaparkan sudah semakin buruknya gitu ya. Tapi ya saya harus mengingatkan, kita ini jangan kemudian kalau mempunyai satu masalah selalu lari kepada struktur sistem yang dikejar. Kita mau merombak sistem, merombak struktur. Nah, ini yang selalu salah. Kita harus cari sebenarnya di mana persoalan intinya. Jadi kalau semuanya dirombak-rombak ini akhirnya sistemnya udah terbangun baik sebetulnya di dalam konteks pelaksanaan, tapi karena ada cacatnya ini diulang lagi, dikacau lagi. Jadi kita nggak pernah progres gitu. Nah, saya melihat sebetulnya persoalan di sini tuh justru terletak di pengawasan sama penegakan hukumnya gitu loh. Karena kalau kemudian pengawasannya berwibawa dan kemudian penegakan hukumnya benar gitu, orang nggak akan berani curang, orang nggak akan berani bermain-main di luar daripada hal yang udah ditentukan secara aturan gitu sebenarnya. Tapi kan kita lihat Bawaslu anggarannya berapa, toolsnya apa, orangnya bagaimana, lemah sekali pengawasan di situ gitu ya. Terus kemudian kalau kita mengadu, follow up-nya seperti apa, ya kan? Ya zaman saya dulu running juga saya temukan bukti-bukti bahwa ada seorang dua orang yang melakukan apa yang namanya praktek-praktek yang di luar aturan tadi, dan saya punya bukti, saya laporin ke Bawaslu tapi juga nggak bergerak gitu, karena katanya kurang masif. Ya mau masif gimana lagi? Kecurangan dong, harus kita bermain di situ ranahnya. Nah ini tata laksana ini yang sebenarnya kemudian menurut saya kurangnya kekuatannya di situ. Coba kita punya lembaga pengawasan yang lebih bagus gitu, lebih gagah, lebih istilahnya berwibawa gitu ya, dan mempunyai basis-basis kekuatan di dalam konteks tadi penegakan hukumnya. Wah, saya rasa itu lebih ketimbang kita ngeributin masalah tertutup atau terbuka gitu. Jadi, Bro nggak setuju dengan upaya menggugat? Bukan nggak setuju, artinya begini, menurut saya itu hal yang sia-sia aja. Hal yang sia-sia aja. Kenapa? Karena sebetulnya kita ribut-ribut untuk apa? Di satu partai terbuka itu berpengaruh, di partai lain juga nggak berpengaruh terbuka itu, tetap aja sistem yang tertutup. Saya nggak sebut partainya, tapi ada caleg-caleg yang jadi gitu bisa digeser, yang menangnya yang di bawahnya atau gimana kan bisa di salah satu partai tertentu. Saya nggak akan ngomong lah partainya mana, tapi itu memungkinkan. Jadi sebenarnya terbuka atau tertutup itu bagaimana karakter daripada partai itu memanage gitu ya. Nah, hanya kalau kemudian partai yang memberikan equal treatment gitu ya, itu pasti kebuka, nggak mungkin ngehabisin caleg yang jadi, dimunculin caleg yang kemudian di bawahnya, itu nggak mungkin. Nah itu yang menurut saya udah cukup bagus praktek seperti itu gitu.
Jadi sebenarnya terbuka atau tertutup bukan suatu isu yang luar biasa menurut saya. Oh, oke. Saya ke Bro Koko dulu. Dekan saya. Bro Koko ini kan partainya Bro Koko ini kan terkenal kritis, lalu kemudian reformis. Nah, Anda setuju dengan fenomena atau kenyataan bahwa sudah terjadi pragmatisme di kalangan caleg atau politisi? Kalau saya lihat ya dari waktu nyalek 2019 segala macam itu fenomena itu tidak bisa dihindari. Oh, Kecuali di PSI. oh gitu ya? Sekali Bang di PSI ini Bang. Jadi, Oh, artinya tidak bisa dinafikan, tetapi PSI melawan itu atau tidak bisa. Oh, nggak bisa melawan juga? Bukan, maksudnya kita tidak bisa menerapkan pragmatisme itu karena kita punya aturan sendiri dan punya idealisme sendiri yang kita perjuangkan gitu. Oh gitu. Kayak tadi misalnya fenomena terbuka tertutup dulu ya Bang ya. Kita sampai menggugat itu, jangan sampai tertutup, itu kita menggugat supaya tetap terbuka. Karena itu kekuatannya PSI. Oh gitu. PSI itu selain di partai juga orang per orang, meritokrasi orang per orang gitu. Jadi untuk gambaran aja Bang, ini hasil dari 2019. Kita dapat 1,87%, suara sekitar hampir 3 juta. Itu kita hanya maju dengan 3.000 caleg Bang, waktu itu 2019. 3.000 caleg untuk dari kebutuhan 22.000 Bang, untuk RI, provinsi, kota, kabupaten. Hasil kerja keras kita 5 tahun ini tidak terlibat korupsi, anggota legislatif kita kritis. Sekarang itu ada 16.000. 16.000 caleg. Untuk ini ya, untuk bacalek menjadi caleg. Ini 16.000 ini untuk caleg pusat, ya, provinsi dan kabupaten, kota. Dari 3.000 ya, ini besar sekali. Ini oh, dari 3.000 dia naik jadi 16.000. Ini semua berharap untuk fight, secara terbuka. Gitu. Ini kemarin keputusan terbuka itu sangat membantu kami di bawah, semangatnya jadi muncul lagi. Oh gitu. Itu Bang, dan kita itu agak rumit, jadi kita tuh fokus di 2 hal, Abang tahu. Satu itu anti korupsi, 2 lawan intoleransi. Jadi semua kuncinya dari 2 ini Bang. Oh gitu. 2 ini melawan korupsi. Ya. Yang kedua melawan intoleransi. Melawan intoleransi. Nah, habis itu ini kan narasi cukup elit ya. Izin Bang Bidaya. Ini 2 ini kan cukup elit, nggak mudah. Nah ini jadi kayak umbrella. Jadi kayak rumah itu atapnya. Habis itu kita bikin pilar komunikasinya ke bawah. Oh gitu. Nah, sekarang kita bikin program-program yang lebih mengakar ke bawah, lebih bisa diterima masyarakat, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang kesejahteraan. Gitu. Pakai bahasa Inggris lagi ya Indonesia, lagi-lagi PSI gitu. Kita punya program itu sebenarnya cradle to grave. Jadi sejak dalam buayan sampai dimakamkan itu kita lagi bikin circle-nya gitu. Program mana nih yang harusnya bisa dimanfaatkan dari APBN supaya masyarakat itu tertangani. Oh jadi gitu. Mulai dari dia lahir, bulan lahir lah. Masih dalam kandungan. Dalam kandungan. Sampai dia ke liang kubur gitu ya. Iya betul. Oh gitu ya, itu di. Kalau jelasin agak panjang. Oh, oke. Jadi. Tapi pertanyaan saya begini, bagaimana kader PSI itu melawan pragmatisme politik? Kita pertama ada sekolah kader Bang. Jadi dari awal dikasih tahu ada 3 macam korupsi ya. Petty corruption, grand corruption, sama political corruption. Itu ada di sekolah kami Bang. Oh gitu. Jadi yang korupsi yang kecil-kecil itu jangan dibiasakan. Ini sekolah melawan 3 hal itu atau sekolah untuk ngajarin 3 hal itu? Ngajarin Bang. Ngajarin supaya tidak melakukan itu. Iya, betul. Bukan ngajarin bagaimana melakukan itu. Bahkan saya harus lulus itu dulu Bang. Harus lulus ujian KPK dulu Bang sebelum bisa nyalek. Oh gitu ya. Panjang sekali itu ininya yang harus saya pelajari gitu. Jadi 3 hal ini, terus motif-motif korupsi itu apa gitu, kita harus hafal gitu. Oh gitu ya. Harus tahu lah, paling nggak tahu. Jadi ini tidak boleh dilakukan ya, termasuk yang dibilang Bang Pumbida tadi di political corruption itu real terjadi memang. Kita jangan sampai ikut ke sana gitu. Oh gitu ya. Ke sana kita benar-benar harus fokus pada substansi sama meritokrasi. Mungkin sekarang ditambah dengan kekuatan pemilih kita, itu kita petakan lagi untuk diperbesar pangsa pasarnya. Oke. Pemilihnya. Oke, makasih Bro Koko sebagai pengantar. Saya ke Bro Andris dulu. Bro Andris, bagaimana kira-kira akademisi atau pengamat melihat pragmatisme di kalangan politisi hari ini? Sudah semikian parahkah atau masih bisa diselamatkan? Baik Pak, mungkin dari sisi tinjauan akademis
saya pikir kita harus melihat ke belakang. Demokrasi kita kan kita laksanakan sejak tahun 1999. Di situ kan di mana pragmatis itu mungkin belum hidup, belum tumbuh karena kita dalam proses awal perjuangan pergerakan untuk membangun demokrasi. Kemudian di era saat ini muncul, saya pikir ini sebuah hal yang sangat menarik kita kaji dari sisi perkembangan dan kemajuan demokrasi di Indonesia. Ya. Nah, pragmatisme ini secara akademis memang sebuah perilaku itu tidak hanya pada elit politik, tetapi juga masyarakat ya, yang ingin secara instan dan sempit berpikir pendek untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian dikaitkan dengan perilaku pemilih, saya pikir teman-teman khususnya generasi Z dan Y itu harus tidak mengedepankan itu hari ini, ya, karena mereka calon generasi pemimpin emas Indonesia di masa yang datang. Oleh karena itu memang antara elit dan massa ini menjadi kunci. Ya. Kesejahteraan masyarakat juga sangat menentukan bertumbuh kembangnya pragmatisme ini. Ya. Di mana kita tahu misalnya ada sebuah tingkat kemiskinan yang sangat luar biasa di sebuah wilayah misalnya itu sangat kuat akan tumbuh itu. Oleh karena itu memang bagi teman-teman yang sedang punya keinginan untuk menjadi calon legislator, saya pikir edukasi pendidikan itu menjadi mindset yang mana disampaikan oleh kelompok tadi bahwa kita harus membayangkan pendidikan politik ini semakin upgrade, bukan downgrade. Artinya memang kualitas demokrasi itu harus semakin maju. Oleh karena itu kesadaran, vokasi, edukasi, ya, dan lain itu harus menjadi program utama caleg, ya, tidak hanya sebatas untuk mengejar elektabilitas agar terpilih di 2024, ya, tetapi bagaimana mereka meninggalkan pesan edukasi bagi masyarakat yang akan berhadapan dengan konsepsi pragmatisme politik tersebut, ya, karena kuncinya juga ada di masyarakat, gitu kan? Oke, ya, ini menarik sekali sebagai pengantar kita pada diskusi kali ini. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya setelah break yang satu ini.